Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nova Fauzan. Dan pada kali ini sesuai request kalian, kita akan mengerjakan tugas 11 statistika deskriptif ya, yaitu dari pembahasan bab 8 ukuran letak data. Oke, kita langsung aja masuk. Kayak biasa, kalian langsung aja masuk ke LMS kalian yang akun kalian gitu, langsung lihat aja tugasnya yang mana gitu. Tugasnya yang ini ya, yang latihan 11. Ini bagi yang kelas 1802 ya. Nah, kalau misalnya ada yang berbeda, insya Allah ini juga pembahasan kuartil desil persentil gitu ya. Pasti sama aja lah rumusnya. Tinggal menyesuaikan dari soalnya apabila beda gitu ya. Oke, dari sini kita lihat, oke kita zoom. Dari yang 11 ini jawablah pertanyaan di bawah ini. Diketahui nih, yang pertama itu soal pertama, diketahui hasil pengumpulan data dari observasi jumlah produk baru yang terjual selama 20 hari sebagai berikut ya. Itu ada 20 data, hitunglah nilai kuartil, desil, persentil sekian. Nah, dalam bentuk data kelompok ya, berdasarkan data kelompok. Nah, kita ngerjainnya gimana? Dari data ini kayak biasa, kita kan harus mensortirnya terlebih dahulu ya. Nah, kayak gitu kita langsung aja masuk ke Excel. Nah, di sini saya sudah masukkan datanya. Jadi kayak biasa, kayak video sebelumnya bagi yang udah nonton. Jadi datanya kalian masukin aja acak sesuai tadi urutan yang ada di sini, yang ada di soalnya 91 sampai 76 ini. Lalu kalian cek aja di sini, kalian masukin, terus kita sortir maksudnya. Sortir dari terkecil ke terbesar. Nah, gini. Setelah itu kita rapihkan aja. Kayak biasa, cut, paste, kita blok lagi, cut, paste, blok lagi, cut, paste. Nah, setelah itu kayak biasa kita tentuin dulu nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Oke, kita mungkin ngambil dari sini aja. Saya sudah ada. Oke. Jadi kayak gini, nilai tertingginya berapa? Kayak biasa rumusnya itu max ya. Max kalian blok aja gitu. Oke. Yang ini min, blok lagi. Jumlah data count. Oke, blok lagi. Nah, rentang kelas itu rumusnya adalah data tertinggi, nilai tertinggi ya, maaf. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ya. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, jumlah kelasnya itu yang pakai log itu ya, yang 1 tambah 3,3 log dari hasil itu ya. Nah, ini kita coba copy, saya sudah nyiapin juga. Nah, di sini kayak gini, kenapa log 19 data 20 nih? Jumlah datanya 20. Kalian bisa lihat lagi di tabel Cregi ya. Tabel Cregi itu biasanya ada di pertemuan berapa, kalian bisa cari aja atau misalnya searching juga ada. Misalnya tabel Cregi. Nah, ini. Nah, di sini kalian bisa lihat juga. Nah, kelihatan nggak ya? Semua aja kelihatan. Nah, di sini kalau misalnya kurang lengkap bisa cari yang di tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya 20 ya, kalau datanya 20, sampelnya itu berapa? 19 nih. Gitu. N besarnya 20, N kecilnya berapa? Itu 19 ya. Kita close. Kita lanjut lagi ke yang tadi. Oke. Jadi rumusnya itu kayak biasa 1 tambah 3,3 kali log dalam kurung 19 gitu ya. Oke, kita lanjut ke panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya rentang kelas dibagi jumlah kelas ya. Rentang kelas dibagi jumlah kelas. Tapi jumlah kelas yang ini kita harus ditingkatin dulu, dalam arti dibulatin gitu ya. Nah, dibulatinya itu walaupun 5,22 kita bukan bulatinya ke bawah, tapi bulatinya tetap ke atas ya, ingat. Yaitu 6 gitu ya. Tunggu sebentar. 6. Nah, itu kita rapiin dulu biar enak dilihatnya. Oke, 6. Nah, jadi kita mulai cari panjang kelasnya, yaitu dari rentang kelas dibagi 6 ini gitu. Nah, 7,8 kita bulatkan lagi, bulatkannya selalu ke atas gitu. Bulatkannya yaitu 8 gitu ya. Oke.
Kita rapikan dulu biar enak. Oke, seperti biasa selanjutnya kita cari frekuensinya gitu ya. Oke, sini saya sudah siapin. Oke, ada yang kurang. Bukan di situ. Insert. Nah, di sini tuh ada FIK. FIK itu frekuensi kumulatif ya. Nanti cara ngitungnya bisa kita langsung aja lihat. Nah, ini kan jumlah kelasnya 6 kayak biasa. 1 2 3 4 5 6. Oke. Oke, biar lebih rapih kayak biasa. Nah, soalnya nanti langsung kita copy ke Word ya. Jadi kalian langsung rapihin aja di sini, jangan di sini acak-acakan di Word, nanti rapihinnya itu lebih susah lagi gitu ya. Mending di sini udah rapi, nanti pas di copy ke Word, kita ngerjain di Word itu udah rapi gitu ya. Nah, ini biasa gini. Oke. Nah, ini kelas interval bawahnya itu kita ambil dari nilai terendah ya, nilai terendah. Nah, atasnya itu berapa? Nah, panjang kelasnya tuh kan 8 ya, berarti sama dengan yang interval bawah tambah 8 dan jangan lupa kurang 1. Nah, setelah itu yang ini sama dengan tambah yang interval atas sebelumnya tambah 1. Kalian tinggal tarik aja kalau kayak gini. Tinggal tarik aja, yang ini juga tinggal tarik aja. Oke. Nah, pas nih ya. Nilai tertinggi 99. Nah, ini 99. Oke, untuk frekuensi ini kita bisa menggunakan rumus seperti biasa yang ini ya. Kalian blok dulu jangan lupa. Lalu yang ini frekuensi, insert function, terus frekuensi, pilih yang frekuensi. Kalian ambil data array-nya itu yang ini. Kalian klik and drag gitu ya. Lalu bins array itu nilai kelas interval atas ya yang ini. Nah, setelah itu kalian tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Nah, maka frekuensinya ada semua nih. Nah, ini banyak juga yang nanya frekuensi ini tuh maksudnya apa. Nah, maksud dari frekuensi ini tuh kenapa ini 5 kelas 1 interval 52 sampai 59 kok 2 frekuensinya. Nah, itu dilihat dari sini. Yang termasuk kelas 5 nilai 52 sampai 59 tuh ada 2 data gitu, ada 2 nilai gitu yang masuk. Yang ini selanjutnya 2 nilai, yang ini ada 7 nilai yang termasuk 68 sampai 75. Nah, sekarang kita nentuin frekuensi kumulatifnya. Kita sama dengan yang ini, frekuensi yang pertama itu mudah sekali gitu ya. Kita sama dengan yang ke kiri. Jadi dari atas ke bawah kita ambilnya ya frekuensi kumulatifnya. Ada juga yang kalau misalnya perintahnya dari bawah ke atas, cuman biasanya dari atas ke bawah. Nah, di sini kita frekuensi kumulatifnya itu tinggal sama dengan ini ditambah ditambah ini. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya ditambah frekuensi yang ada saat ini gitu ya. Kita enter aja, lalu kita klik and drag aja. Ya, ingat sampai plus kayak gini nih, plus kecil. Oke. Kan benar kan? Datanya ada 20. Ini semuanya datanya ada 20 nih, kan benar kan? Oke, nilai tepi bawahnya kayak biasa. Kita sama dengan yang kelas interval bawah ini dikurang 0,5. Nah, sedangkan yang untuk nilai tepi atasnya kita sama dengan yang interval atas ditambah 0,5. Nah, setelah itu kalian tinggal klik and drag aja nih. Rumusnya kita dikopas aja nih. Tuh kan, disesuaikan. Oke. Nah, udah ada kayak gini, kalian tinggal copy paste aja di Word. Nah, di sini saya udah langsung ngerjain biar mudah yang ngejelasinnya. Oke. Di sini bisa kalian lihat ini tugas saya, pertemuan ke-11 ukuran letak data. Nah, kalian bisa rapihin aja lagi gitu ya data dari observasi jumlah produk baru yang dijual selama 20 hari. Nah, ini yang udah disusun gitu ya. Ini juga udah disusun kan, tinggal kalian copy terus paste aja di Word gitu ya. Terus kalian ketik lagi aja, boleh diketik boleh enggak, nilai tingginya berapa, terendah berapa, jumlah datanya berapa, rentang kelas berapa, jumlah kelas berapa, panjang kelasnya berapa ya. Jangan lupa juga beri tanda seperti ini gitu, membuktikan bahwa itu dibulatkan ke atas gitu ya. Kalian copy paste juga data yang tadi sudah dibuat ya, yang frekuensi dan frekuensi kumulatifnya udah dibuat kayak gini. Oke, sekarang kita penentuan kuartil, desil, dan persentil. Kita lihat lagi soalnya. Nah, soalnya itu kan kuartil 123, desil 257, persentil 10, 50, 90. Nah, kita lihat lagi pengerjaannya.
Kita mulai dari yang pertama aja. Kita tandain biar nggak pusing. Oke. Nah, di sini kelas yang memuat kuartil 1 itu rumusnya adalah ini tuh sebenarnya I kali N kecil ya. I kali N ya, I kali data gitu ya. I kali jumlah data kan total datanya 20 ya. Nah, jadi I-nya tuh ini kuartil 1. Tuh ini kan kuartil 2, I-nya berubah jadi 2. Jadi kalau contoh ini tuh N gitu ya, dibagi 4. 4 ini dari mana? 4 itu adalah nilai tertinggi dari kuartil. Nah, kuartil itu cuman ada 1 sampai 4 gitu. Jadi cuman ada kuartil 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ditanyain kuartil 5 itu nggak akan ada gitu ya. Jadi cuma sampai 4. Jadi makanya dibagi 4, oke? Nah, balik lagi. 1 kali 20, 20 bagi 4 yaitu 5. Nah, ini tuh belum beres. Kalian bisa masih mencari kuartil satunya tersebut gitu. Nah, ini kan 5 ya. Ini tuh frekuensi kumulatif 5 gitu. Nah, 5 itu ada di mana? Di frekuensi kumulatif mana? Di kelas mana gitu ya. Nah, ini kan 4 belum termasuk ya, 5 masih di atasnya. Berarti 5 tuh masuk di sini, di kelas 3. Nah, di kelas 3. Oke, biar gampang kelihatan. Nah, di kelas 3 ini, nah kuartil 1 tuh. Terus kita nentuinnya tuh kalau misalnya masih bingung, 11 kan ke bawahnya tuh ada 5-nya gitu. Kalau 4 ke bawahnya belum ada 5. Jadi kita yang memuat kuartil 1 tuh adalah kelas 3 ini gitu. Setelah kita hitung kan 5. Nah, 5 tuh ada di sini. Register sini. Nah, terus ini 67,5 dapat dari mana? Itu nilai tepi bawah ya. Jadi rumusnya tuh ini tuh nilai tepi bawah, nilai tepi bawah ya, nilai tepi bawah ditambah 8. Nah, 8 itu dari mana? Dari panjang kelas. Nih, ini tuh panjang kelas ya. Panjang kelas. Oke, biar nggak pusing, saya enter dulu. Nah, kuartil 1 nih nilai tepi bawah tambah panjang kelas. Nah, ini 5 tuh dari mana? 5 tuh dari ini. Berarti 5 tuh dari hasil memuat tadi. Hasil memuat gitu ya. Oke, kalau bisa kurang gede bentar dibesarin dulu. Dikurang 4 ya. Dikurang 4 tuh yang mana? 4 itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ya. FIK sebelumnya. FIK sebelumnya. FIK sebelumnya tuh kan ini kita ada di kelas 3 ya, di kelas 3 nih. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya tuh ini yang ini. Yang 4 ini. Nah, jadi ini tuh diisi dengan 4. Nah, terus ini 7 dari mana? 7 itu adalah frekuensi dari kelas yang kita duduki sekarang di kuartil 1. Nah, yaitu ini nih frekuensinya 7 ya. Oke, maaf. Tunggu sebentar. Oke, 7 frekuensi kuartil 1. Nah, kuartil 1. Kan tinggal hitung aja ya. Kita balik lagi, tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, 67,5. Nah, 67,5 tuh ini nilai tepi bawah ya. Nilai tepi bawahnya yang kelas kita duduki sekarang 67,5. Ditambah 8, 8 itu dari panjang kelas. Nah, 5 itu dari I, yaitu yang ini. Bukan. Yang 5 itu dari kuartil, memuat kuartil 1 ya, yang 5 ini. Terus dikurang 4 itu 4 dari 4 itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Dari kelas yang memuat itu, yang 4 ini ya. 7 itu dari frekuensi yang kita duduki sekarang gitu, yang ini. Nah, jadi hasilnya itu 67,64. Yang lainnya juga sama, tinggal ngubah dari awalnya aja gitu ya. Ini yang ini tuh kuartil 2. Jadi I-nya tuh 2 kali 20 bagi 4 ya, sama dengan 10 ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi 10 itu ada di kelas mana? Masih tetap di kelas 3 gitu ya. Oke, kita ini dulu diubah dulu supaya nggak pusing. Nah, oke. Nah, 67,5 nih tepi bawahnya. Terus panjang kelasnya tetap 8. Nah, ini 10 tuh diambil dari memuat kuartil 2 yang ini. Terus dikurang 4 tuh frekuensi kumulatif sebelumnya yang ini. Oke, 7 itu dari frekuensi yang kelas kita duduki sekarang, yaitu yang ini ya. Yang 7 ini. Oke, hasilnya sekian. Nah, yang jadi pertanyaannya apabila ada yang
kelas kita duduki itu yang di kelas 1 frekuensi kumulatif sebelumnya itu berapa. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya itu 0 gitu. Ada di sini, ada di persentil ya. Kita berurut dulu. Oke, untuk yang kuartil 3 pengerjaannya sama kayak gitu, nggak beda jauh. Oke, sebentar. Nah, oke, yang kuartil 3 yang ini pengajaran nggak sama, nggak beda jauh. 3 kali 20 bagi 4 15 ya, kayak yang tadi. Yang ini tuh I, yang ini data, jumlah data, terus ini adalah nilai tertinggi dari kuartil segini. Kita cari 15 tuh ada di sini ya, ada di kelas 4. Berarti nilai tepi bawah 75,5. Nah, ini kan benar 75,5 ditambah panjang kelas dan lain sebagainya ya. Oke, untuk desil rumusnya nggak beda jauh sama kuartil. Desil itu nilai tertingginya adalah 10. Jadi adanya desil 1, 2, 3 sampai 10 dan nggak ada desil 11 gitu ya. Nah, kalau misalnya disuruh nentuin desil 11 itu nggak ada gitu. Nah, pengerjaan juga sama. I kali jumlah data gitu. I-nya itu kan yang desil 2. Kita langsung loncat aja ke desil 7. Yang ini yang ketiga. Desil 7 berarti I-nya 7 kali 20 bagi 10 sama dengan 14. Kita lihat 14 ada di mana? Nah, 14 ada di kelas ini. Ada di kelas 4. Nah, tepi bawahnya itu adalah 75,5. Oke. 75,5 berarti benar. Oke, tambah 8 itu panjang kelasnya. 14-nya itu adalah memuat desil 7 yang ini dikurang 11. 11 itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Yang ini berarti ya. Kita kan lagi duduk di sini. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini yang 11. Oke, dibagi 4 frekuensi yang kita duduki sekarang di kelas 4 ini frekuensi berapa? Ya ini 4. Ya, yang 4 ini. Nah, mana tadi teh? Oh, ini. Nah, kalian tinggal hitung aja gitu ya. Kalian cara ngitungnya gimana? Kalian tadi lupa 14 kurang 11 dulu yaitu berapa ya? 3. 3 dibagi 4 berapa? Kali 8 baru ditambahin ya. Jadi kalian ngerjain yang ini dulu. Ini dulu baru ditambahin ini ya. Nah, ini tuh 8 kurung ini tuh 8 kali ini. Tapi kita nentuin dulu yang kurungnya. Setelah kita menghitung kurungnya baru kita kalikan dengan 8. Habis itu baru ditambahkan dengan yang ini. Yang di tepi bawahnya. Nah, kalau yang persentil nih. Persentil itu nilai tertingginya adalah 100. Jadi 1 sampai 100 gitu. Nggak ada 101 gitu ya. Nah, jadi rumusnya itu yang di bawahnya itu dibagi berapanya itu bagi 100. Kan ya kalau yang kuartil 4, kalau yang desil 10, kalau yang persentil itu 100. Nah, ininya sama I kali N gitu ya, banyaknya data. Persentil yang disuruh dikali banyaknya data gitu ya. Ini kan persentil 50 yang disuruhnya yang memuat 50. 50 kali 20 gitu ya, sama dengan 10 gitu ya. Nah, bisa kalian langsung aja hitung kayak biasa, kayak yang tadi kan udah dijelasin. Terus ini ada contoh yang kalau misalnya kita menduduki di kelas 1. Kita tandain dulu. Nah, tandain dulu. Nah, ini. Nah, setelah dihitung ininya 2 gitu ya. 2 tuh ada di sini ya, di kelas 1. Nah, kita tandain dulu. Nah, di kelas 1. Berarti kan ininya tepi bawahnya itu 51,5. Nah, yang ini tepi bawahnya. Ditambah panjang kelasnya 8. Terus ini kurung 2-nya itu yaitu dari hasil persentil memuatnya yang 2 dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Karena frekuensi kumulatif yang sebelumnya di kelas 0 itu sebenarnya ada kelas 0. Frekuensi kumulatifnya itu 0. Jadi belum ada. Emang nggak ada gitu kan ya. Jadi disebutnya 0. Jadi 2 kurang 0 ya 2 bagi 2. Berarti kan 1 kali 8 tambah 51,5. Hasilnya 59,5. Oke, untuk pengerjaan nomor 2 yang ini kalian sudah dikasih tahu juga jumlah kelasnya, kalian udah nggak perlu ngitung, udah dikasih tahu tepi bawahnya harus digimanain, dikurang 0,1, terus yang sebelumnya, terus yang atasnya ditambah berapa gitu kan ya, batas atas, batas bawah, tepi atas, kalian harus berapa. Nah, kalian udah dikasih tahu nih ya, jadi kalian pengerjaannya lebih mudah lagi sebenarnya untuk pengerjaan nomor 2 ini gitu ya. Apalagi data yang digunakannya itu dari responden gitu ya, yang nilainya 1 sampai 5 aja. 5 tertinggi gitu ya. Paling rendah itu 1. Jadi kalian bisa ngerjain aja sendiri yang ini kayak yang udah saya perlihatkan gitu cara yang untuk pengerjaan nomor 1. Jadi semoga kalian dapat mengerjakan semuanya dan mengirim tepat waktu tugas statistika deskriptif
pertemuan 11 ini. Oke, mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bermanfaat dan dapat dipahami. Bila belum dipahami, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar atau langsung aja hubungi saya di nomor WhatsApp saya ya. Terima kasih, saya Novel Fauzan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.